Mereka bilang, pengkhianatan hanya dilakukan oleh orang asing. Tapi bagaimana jika kehancuran Anda justru direncanakan oleh dua orang yang paling Anda cintai? Ketika saya menemukan bahwa suami saya berselingkuh dengan wanita itu, saya harus membuat pilihan paling sulit dalam hidup. Apakah saya harus melepaskan suami saya? Atau apakah saya harus kehilangan ibu saya? Saya tidak bisa melawan mereka berdua, karena mereka adalah satu. Tonton kisah ini. Saya akan ceritakan bagaimana saya memaksa mereka mengaku tanpa ada teriakan atau kekerasan, hanya dengan sepiring anggrek di meja makan. Dan Anda akan tahu siapa yang saya pilih untuk saya maafkan. Tonton sampai akhir jika Anda berani menghadapi kebenaran yang menghancurkan jiwa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan seri cerita viral selanjutnya. Dan tulis komentar kalian di bawah, dari daerah mana kalian menonton ya. Aku penasaran ingin tahu, siapa yang sudah pernah merasakan kisah seperti ini dalam hidupnya? Oke, sekarang simak baik-baik ceritanya. Karena kisah ini penuh kejutan yang bikin kalian tak bisa berhenti mendengarkan. Pagi ini, aroma kopi hitam kesukaan Dion dan wangi butter dari roti panggang menyambutku di dapur. Aku Risa, istri yang mungkin terdengar klise, tapi sungguh, aku merasa akulah wanita paling beruntung di dunia. Kurasakan sepasang tangan melingkari pinggangku dari belakang. Itu Dion, suamiku yang tampan dan sukses. Masih pagi, sayang, bisikku sambil tersenyum, menoleh sekilas. Justru karena masih pagi, aku ingin menikmati setiap detik bersamamu. Riz, jawabnya, seraya mengecup puncak kepalaku. Kami sudah menikah selama 7 tahun. 7 tahun yang indah tanpa gejolak berarti. Dion adalah fondasiku. Pekerjaannya sebagai arsitek terkenal membuatnya sibuk. Tetapi ia selalu punya waktu untukku. Bahkan hanya untuk 2 cangkir kopi bersama di pagi hari sebelum ia berangkat. Aku mengantar Dion sampai ke depan pintu. Dasi biru gelap yang kukenakan padanya pagi ini terlihat sempurna, serasi dengan senyumnya yang menenangkan. Hati-hati, Mas. Jangan lupa makan siang ya, kataku. Tentu sayang, malam ini aku janji pulang lebih awal. Kita makan malam di rumah ibu, ya? Tanyanya. Ibuku Lina tinggal tak jauh dari rumah kami. Sejak ayahku meninggal 5 tahun lalu, ibu menjadi pilar tunggal dalam hidupku. Jarak rumah kami yang dekat ini adalah keinginanku. Aku ingin memastikan ibu selalu baik-baik saja, dan ibu pun seolah tak bisa jauh dari kami. Hubungan Dion dan ibu sungguh luar biasa. Ibu sering bilang, Dion adalah menantu impian. Mereka sering berbagi cerita, bahkan hal-hal kecil seperti perkembangan proyek terbaru Dion atau resep masakan baru ibu. Siang itu, aku meluncur ke rumah ibu. Seperti biasa, rumah ibu terasa tenang dan hangat. Aku menemukan ibu sedang menyirami anggrek kesayangannya. Hai Bu, sapaku riang. Ibu menoleh. Senyumnya sehangat mentari pagi. Wajah ibu memang masih terlihat cantik dan terawat. Tak heran, usia 50-an tak membuat ibu kehilangan pesonanya. Risa, nak, baru datang. Kopi yang kamu kirim kemarin enak sekali. Terima kasih ya, kata ibu sambil memelukku erat. Kami duduk di teras. Aku menceritakan rencana makan malam kami bertiga nanti. Ibu terlihat antusias. Aku senang sekali, Bu. Dion benar-benar menyayangimu. Seperti menyayangi ibu kandungnya sendiri. Dia selalu ingin memastikan ibu bahagia, kataku tulus. Ibu diam sejenak, menatap bunga anggrek dengan tatapan yang sulit kuartikan. Sebelum akhirnya tersenyum lagi, tentu saja. Nak, ibu juga sangat menyayangi kalian berdua. Kalian adalah segalanya bagi ibu, jawab ibu lembut. Aku memegang tangan ibu.
Kehangatan kulitnya menenangkanku. Di antara semua berkat dalam hidupku, memiliki suami seperti Dion dan ibu yang luar biasa adalah hal yang tak ternilai. Siapa sangka, di balik tawa, cangkir kopi, dan janji makan malam yang hangat ini, ada sebuah benang tipis yang baru saja mulai terurai, siap membongkar kedamaian yang selama ini kukira abadi. Aku pulang sore itu dengan hati ringan, tak menyadari bahwa aku baru saja meninggalkan rumah ibu dengan benih-benih kehancuranku sendiri. Malam itu, sesuai janji, Dion pulang tepat waktu. Ia tampak lelah, namun senyumnya saat melihatku tetap menawan. Kami bersiap menuju rumah ibu. Saat Dion berganti pakaian di kamar, aku mendengar bunyi notifikasi dari ponselnya yang tergeletak di meja samping. Aku biasanya tidak pernah menyentuh barang pribadinya, tetapi rasa ingin tahu samar mendorongku. Aku hanya ingin memastikan tidak ada klien penting yang mencoba menghubunginya mendadak. Layarnya menyala, bukan notifikasi surel pekerjaan. Itu adalah pesan dari nomor tak dikenal. Aku tidak membuka pesan itu. Aku hanya membaca sekilas preview yang muncul di layar kunci. Sudah di jalan? Aku tunggu di tempat biasa. Semangat, satu kata yang aneh. Semangat, kenapa klien atau rekan kerja Dion harus mengirim pesan dengan kata sehangat itu? Dan dengan janji bertemu di tempat biasa di malam hari? Jantungku mulai berdetak sedikit lebih cepat. Aku segera meletakkan ponsel itu kembali, seolah benda itu panas. Dion keluar dari kamar, kini mengenakan kemeja kasual yang rapi. Sudah siap, sayang? Tanyanya. Aku mengangguk, berusaha keras agar senyumku tidak terlihat dipaksakan. Sudah, Mas. Selama perjalanan menuju rumah ibu, aku merasa Dion sedikit berbeda. Ia tidak bercerita heboh tentang harinya seperti biasa. Ia hanya menjawab pendek, pandangannya lebih sering tertuju keluar jendela. Mas, kamu ada masalah di kantor? Tadi ada klien yang kirim pesan aneh, tanyaku. Mencoba memancing. Dion menoleh. Ekspresi wajahnya berubah tegang sesaat, namun cepat kembali normal. Tidak ada apa-apa, Riz. Hanya sedikit pusing dengan revisi proyek baru. Pesan apa yang aneh? Aku tidak merasa menerima pesan aneh. Jawabnya tegas. Terlalu tegas. Aku memilih diam. Mungkin memang aku yang terlalu sensitif. Sesampainya di rumah ibu, suasana kembali hangat. Ibu sudah menyiapkan hidangan kesukaan Dion. Nasi uduk, Betawi, dan ayam bakar madu. Dion memuji masakan ibu setinggi langit, dan ibu tertawa bahagia. Namun, di tengah makan malam yang seharusnya penuh kebahagiaan itu, ponsel Dion bergetar lagi. Dion meraihnya cepat, memasukkannya ke saku celana, tanpa melirik. Kenapa tidak diangkat, Dion? Mungkin penting? Tanya ibu dengan nada santai. Ah, bukan, Bu. Hanya pesan grup kantor yang tidak penting. Saya fokus makan malam dengan dua wanita tercinta saya. Jawab Dion sambil tersenyum meyakinkan. Senyum itu memang meyakinkan. Tetapi caranya menolak menjawab panggilan dan menyimpan ponsel itu begitu cepat, terasa seperti sebuah pertahanan. Saat makan malam usai, ibu menawarkan teh hangat. Dion bilang ia harus menerima panggilan mendesak di teras, meninggalkan aku dan ibu di meja makan. Dion terlihat sangat lelah. "Ya, Riz?" tanya ibu sambil memegang tanganku. "Iya, Bu. Akhir-akhir ini memang sering seperti itu. Aku khawatir dia terlalu memaksakan diri," kataku, sambil menggenggam tangan ibu. Namun, fokusku bukan pada kelelahan Dion. Fokusku tertuju pada satu hal. Dion berbicara dengan suara yang sangat pelan di teras. Bukan suara yang ia gunakan saat berbicara dengan rekan kerja. Suaranya terdengar lembut, rendah, dan penuh pertimbangan. Aku memutuskan untuk ke dapur mengambil air. Melewati teras, aku mendengar sepenggal kalimat yang berhasil membuat seluruh udara di paru-paruku berhenti. Aku tahu, aku janji ini yang terakhir kali. Besok kita pastikan semuanya aman. Suara Dion
terdengar penuh penyesalan. Tapi juga janji. Aku membeku di ambang pintu dapur. Menatap punggung suamiku yang kini terasa asing. Aku tidak tahu apa yang ia janjikan. Atau kepada siapa. Tapi aku tahu satu hal. Dinginnya jarak sudah mulai menyusup di antara kami. Dan aku harus mencari tahu siapa yang meneleponnya dari tempat biasa itu. Aku kembali ke meja makan dengan langkah ringan yang kupaksakan. Ibu masih duduk di sana, menyesap tehnya. "Dion sudah selesai, Riz?" tanya ibu. "Sebentar lagi, Bu. Mungkin ada urusan penting," jawabku. Mataku tak lepas dari bayangan Dion di teras. Tiba-tiba, ibu menunjuk ke sudut meja. "Oh, tunggu. Tadi pagi, Dion menitipkan ini di mobilnya. Katanya, untukmu." Di sana, tergeletak sebuah kotak coklat mahal. Jenis yang sangat kusukai. Aku mengambilnya. Hati kecilku sempat merasa hangat. Mungkin Dion benar-benar hanya sibuk dan mencoba menebusnya. Namun, saat aku memegang kotak itu, tercium aroma yang asing. Aroma parfum wanita yang lembut, elegan, dan jelas bukan parfumku. Parfum itu asing. Sekuat wangi bunga lili, tapi sedikit lebih tajam. "Wah, Dion romantis sekali," komentar ibu, tersenyum lebar. Aku membalas senyum itu, tapi pikiranku kalut. Kenapa kotak coklat yang baru saja Dion sentuh beraroma parfum wanita lain? Apakah ia baru saja bertemu seseorang sebelum kesini? Saat kami pamit pulang, aku berusaha bertingkah senormal mungkin. Dion kembali bersikap hangat, seolah percakapan rahasia di teras itu tak pernah terjadi. Malam harinya, di rumah, aku tidak bisa tidur. Aku memutuskan untuk mengambil tindakan pertama. Aku diam-diam meraih ponsel Dion yang ia letakkan di meja tidur setelah mengisi daya. Aku tahu sandi kuncinya. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Aku langsung mencari riwayat panggilan dan pesan. Riwayat panggilan teratas sudah kosong. Pesan WhatsApp yang kulihat tadi sore sudah terhapus. Perutku terasa sakit. Dion, suamiku yang selalu jujur dan terbuka, kini menyembunyikan sesuatu dariku. Dan ia cukup cermat untuk menghilangkan jejaknya. Ini bukan lagi sekadar keraguan. Ini adalah bukti penghilangan bukti. Aku beralih ke galeri foto. Di sana, aku menemukan beberapa foto pekerjaan, screenshot lucu, dan satu foto yang membuatku hampir menjatuhkan ponselnya. Itu adalah foto sebatang bunga anggrek putih yang sangat langka. Diletakkan di dalam pot keramik bergaya antik, bunga itu indah. Tapi bukan keindahan bunga yang membuatku syok. Aku mengenali jenis anggrek itu. Aku mengenali pot keramik antik itu. Anggrek putih itu adalah koleksi kesayangan ibu. Anggrek yang ibu tunjukkan padaku tadi siang, yang seharusnya masih ada di teras rumah ibu. Foto itu diambil dengan cahaya remang-remang. Di atas meja yang ditutupi taplak berenda emas. Di sudut bawah foto, terlihat sedikit pergelangan tangan seseorang yang mengenakan gelang emas tebal yang familiar. Tidak mungkin. Aku menggeleng cepat. Ini hanya kebetulan. Tapi mengapa Dion menyimpan foto anggrek milik ibuku di ponselnya? Dan mengapa anggrek itu difoto sendirian? Dengan pencahayaan yang dramatis, seolah ia adalah hadiah spesial dari seseorang. Atau untuk seseorang. Pikiranku berputar kencang antara tiga hal. Pesan aku tunggu di tempat biasa, yang terhapus, aroma parfum asing di kotak coklat, foto anggrek ibu di ponsel Dion. Semua benang ini, entah bagaimana, terasa seperti menarik ke arah yang sama. Tapi, ke arah mana? Aku kembali memandangi wajah damai Dion yang sedang tidur pulas di sampingku. Aku harus tahu. Aku tidak bisa hidup dengan ketidakpastian yang menghancurkan ini. Keesokan harinya, aku menjalankan rencana. Aku berpura-pura harus pergi untuk urusan mendadak pagi itu. Sebelum Dion berangkat kerja, aku memberinya kecupan di pipi dan memastikan dia tidak curiga. Begitu Dion pergi, aku bergegas ke mobilnya. Aku mencari setiap sudut, mencari petunjuk kecil yang mungkin terlewatkan.
Aku menemukan beberapa struk belanja kopi dan bensin. Dan akhirnya, aku menemukan selembar kartu parkir valet terselip di saku pintu. Kartu itu dari The Lavish Lounge, sebuah restoran mewah yang sangat eksklusif di pusat kota. Tempat yang kami berdua hampir tidak pernah datangi karena terlalu formal. Stempel waktu pada kartu itu adalah 2 malam lalu. Tepatnya saat Dion menerima pesan aku tunggu di tempat biasa yang terhapus. Jantungku berdebar tak karuan. Di Lavish Lounge pasti adalah tempat biasa yang dimaksud. Aku segera berkendara ke sana. Restoran itu tampak dingin dan megah. Dengan keberanian yang kupaksakan, aku masuk dan berbicara dengan seorang petugas valet yang tampak ramah. "Permisi, saya istri Bapak Dion. Suami saya kemarin malam ketinggalan sapu tangan di sini. Kebetulan saya melihat kartu parkir ini," kataku, menunjukkan kartu valet Dion. "Apakah Anda ingat? 2 malam yang lalu, Dion datang ke sini bersama seorang rekan kerja." Petugas itu tampak berpikir keras. "Tuan Dion." "Ja, saya ingat. Beliau memang sering datang ke sini belakangan ini, Nyonya." "Sering?" Kata itu merobek lapisan ketenangan terakhirku. "Lalu, dengan siapa dia?" tanyaku, menahan napas. "Seorang wanita, Nyonya. Selalu wanita yang sama. Beliau selalu meminta meja di area VIP. Wanita itu sangat anggun dan selalu mengenakan gelang emas tebal," jawab petugas itu tanpa curiga. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke kepala. Gelang emas tebal. Deskripsi itu sama persis dengan yang kulihat di foto anggrek di ponsel Dion. Namun, saat aku hendak menanyakan ciri-ciri wanita itu lebih detail, ponselku berdering keras. "Itu Ibu Risa, Nak. Kamu ada di mana? Kenapa kamu tidak menjawab teleponmu dari tadi?" Suara ibu terdengar cemas, hampir panik. Aku sedang di luar, Bu. Ada urusan sebentar." "Ada apa, Bu?" tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. "Anggrek putih Ibu hilang, Riz. Bunga kesayangan Ibu yang baru mekar. Aku cari di teras, di halaman. Tidak ada. Siapa yang berani mengambilnya?" Ibu terisak pelan di seberang sana. Panggilan ibu, yang biasanya menenangkan, kini justru memicu serangkaian kesadaran yang mengerikan. Aku kini tahu, Dion sering bertemu seorang wanita di tempat biasa The Lavish Lounge. Wanita itu memakai gelang emas tebal. Gelang emas tebal itu ada di foto anggrek milik ibu. Anggrek itu kini benar-benar hilang dari rumah. "Ibu," aku mengucapkan permintaan maaf yang terburu-buru kepada petugas valet, berjanji akan kembali. Aku harus segera pergi. Pikiranku kini dipenuhi satu pertanyaan yang beracun. Apakah Dion mencuri anggrek kesayangan ibu untuk diberikan kepada selingkuhannya? Aku bergegas kembali ke mobil. Saat aku menyalakan mesin, mataku tak sengaja menangkap bayangan di kaca spion tengah. Di seberang jalan, tepat di depan The Lavish Lounge, berdiri sebuah mobil hitam mewah yang familiar. Di kursi pengemudi mobil itu, tatapannya dingin dan tajam, mengarah ke arahku. Itu Dion. Ia seharusnya berada di kantor, rapat dengan klien, tetapi ia ada di sini. Ia pasti menyadari aku mengikutinya, atau lebih buruk, ia menyadari aku menyelidiki. Matanya mengirimkan pesan yang jelas. Bahaya. Rasa panik yang sesungguhnya menyerangku. Aku tidak hanya menemukan bukti perselingkuhan, tetapi aku kini telah tertangkap basah oleh suamiku sendiri saat menyelidikinya. Situasi telah berbalik 180 derajat. Aku segera membuang pandangan, jantungku berdentum keras di dada. Aku buru-buru memutar kemudi dan tancap gas meninggalkan area The Lavish Lounge. Berpura-pura aku tidak pernah melihatnya. Selama sisa hari itu, aku hidup dalam kecemasan. Aku menunggu pesan, panggilan, atau bahkan amukan dari Dion, tetapi tidak ada. Ponselnya hening. Ia bertingkah siola-iola. Pagi itu tidak pernah terjadi. Keheningan ini justru jauh lebih menakutkan daripada kemarahan.
Saat Dion pulang malam itu, suasana di rumah terasa tebal, dingin, dan berat. Kami makan malam dalam kesunyian yang memekakkan telinga. Aku tidak berani membuka pembicaraan. Aku menunggu, memberi kesempatan Dion untuk bicara. Namun ia hanya menunduk, fokus pada makanannya yang hampir tak tersentuh. Setelah kami selesai, saat kami berada di ruang keluarga, aku memutuskan untuk tidak lagi menunda. Aku harus melawannya. Atau ketakutan ini akan membunuhku. Mas, panggilku lembut. Suaraku bergetar sedikit. Dion mengangkat kepalanya. Matanya terlihat lelah. Tapi ekspresinya kini kembali dingin. Tanpa emosi. Kenapa kamu ada di depan The Lavish Lounge tadi pagi, Mas? Tanyaku tanpa basi-basi. Langsung ke inti permasalahan. Dion membalas tatapanku dengan tatapan yang sama tajamnya. Aku yang harusnya bertanya. Riz, kenapa kamu ada di sana? Bukankah kamu bilang ada urusan di bank di selatan kota? Aku hanya mengurus sesuatu yang mendadak. Elakku berusaha menyamai ketegasannya. Mengurus kartu parkir lamaku, bahkan sampai bertanya pada petugas valet, sindir Dion. Nadanya sangat tenang, tapi penuh bahaya. Sejak kapan kamu tertarik dengan urusanku? Sampai sejauh itu, Riz. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada gunanya menyangkal. Aku hanya ingin tahu, Mas. Siapa yang sering kamu temui di sana? Siapa wanita dengan gelang emas tebal itu? Tanyaku. Menekan kata-kata penting itu. Dion bangkit dari sofa, berjalan membelakangiku. Ia menghela napas panjang. Dan di pundaknya yang tegap, aku melihat beban yang begitu besar. Dia hanya klien, Riz. Klien yang sangat penting dan sangat rahasia. Urusan bisnis. Jawabnya masih membelakangiku. Bisnis. Aku tertawa getir. Bisnis yang mengharuskanmu menghapus pesan? Aku tunggu di tempat biasa. Bisnis yang mengharuskanmu memberikan anggrek kesayangan ibu dan membuat ibu panik karena kehilangan bunganya? Dion terdiam. Keheningan itu menggantung. Terasa seperti pengakuan tanpa kata. Ia tidak menyangkal. Ia tidak marah. Ia hanya berdiri kaku. Kamu tahu anggrek itu, Mas? Itu anggrek terakhir dari almarhum ayah untuk ibu. Kenapa, Mas? Kenapa kamu ambil dan berikan pada orang lain? Air mataku mulai menetes. Bukan karena marah, tapi karena rasa pengkhianatan yang mendalam. Dion berbalik perlahan. Ekspresinya kini bukan lagi dingin, melainkan terlihat terluka. Aku minta maaf, Riz. Soal anggrek itu, aku sedang membuat kesalahan besar. Akunya, suaranya rendah dan serak. Aku mendekatinya, memohon dengan tatapan, kalau ini kesalahan, Mas, perbaiki sekarang. Katakan padaku, siapa wanita itu? Aku sudah bersiap. Aku bisa memaafkanmu. Asal kamu jujur sekarang juga. Dion memejamkan mata. Butir-butir air mulai muncul di sudut matanya. Air mata yang jarang sekali kulihat. Ia membuka mata, menatapku dengan sorot yang penuh keputusasaan. Aku tidak bisa, Riz. Belum saatnya. Aku janji. Aku akan selesaikan semuanya. Aku akan hentikan ini. Beri aku waktu, sayang. Beri aku 1 minggu. Pintanya memegang lenganku erat. 1 minggu. Itu adalah tenggat waktu yang ia berikan untuk menyelamatkan pernikahan kami. Aku melihat kejujuran dalam air matanya. Meskipun ia tidak menyebutkan nama, pengakuan bahwa ia sedang membuat kesalahan besar sudah cukup. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, namun terpisah oleh jurang. Aku menangis dalam diam, merasa lega karena ia mengaku, namun juga takut pada identitas wanita dengan gelang emas yang masih menjadi misteri yang membahayakan. 1 minggu, 7 hari yang terasa seperti setahun di neraka. Dion berusaha keras menepati janjinya untuk menjadi suami yang baik. Ia pulang tepat waktu, tidak lagi menerima panggilan rahasia. Dan setiap malam, ia memelukku erat, memohon maaf tanpa kata. Namun, setiap sentuhannya terasa hampa, dipenuhi kebohongan yang belum terungkap. Aku
mencintai Dion. Tapi rasa curiga itu telah merenggut semua kebahagiaanku. Aku mencoba mencari penghiburan pada ibu. Ibu datang setiap hari, membawakanku makanan, dan bercerita tentang kebunnya. "Risa, kamu kenapa, Nak? Akhir-akhir ini kamu terlihat pucat," tanya ibu suatu sore, sambil mengusap pipiku. "Aku hanya sedikit tidak enak badan, Bu. Banyak pikiran," jawabku. Berusaha menyembunyikan kenyataan bahwa pikiranku dipenuhi oleh putranya, Dion, dan pengkhianatannya. Aku tidak berani menceritakan masalah rumah tanggaku pada ibu. Bagaimana jika ibu membenci Dion? Saat ibu bersamaku, aku sering mengamati tangannya. Gelang emas tebal yang disebutkan oleh petugas valet itu terbiang-beang di benakku. Aku tahu ibu punya banyak perhiasan, tetapi aku tidak bisa mengingat apakah ibu memiliki gelang dengan deskripsi spesifik itu. Di hari kelima, Dion harus pergi keluar kota mendadak untuk 2 hari. Katanya, ada proyek besar yang harus segera diawasi. Aku merasa lega, sekaligus cemas. Lega karena aku punya waktu untuk menenangkan diri. Cemas karena ia pergi tanpa pengawasan. Saat aku hendak mencuci mobil Dion, sebelum ia pergi, aku menemukan sebotol pengharum mobil baru tergantung di kaca spion. Itu aroma lavender. Dion tidak pernah suka lavender. Ia selalu memilih aroma mint. Awalnya aku mengabaikannya. Namun saat aku menyentuh dashboard mobil, aku merasakan kejanggalan. Aku meraih tisu yang kutinggalkan di tempat minum. Aku mengusapnya di celah jok penumpang. Saat aku mencium tisu itu, seluruh tubuhku menegang. Bau pengharum lavender itu gagal menutupi jejak sisa. Tisu itu, meskipun samar, kini berbau parfum bunga lili yang tajam persis sama dengan aroma yang kucicipi di kotak coklat beberapa hari lalu. Air mataku tumpah. Ini bukan lagi klien rahasia atau kesalahan bisnis. Parfum itu adalah tanda kehadiran. Aroma itu adalah jejak wanita itu yang ia coba sembunyikan dengan pengharum baru. Aku jatuh terduduk di kursi kemudi, menangis tanpa suara. Masa tunggu 1 minggu yang diberikan Dion adalah omong kosong. Ia terus melanjutkan kesalahan besarnya. Bahkan saat ia memelukku, sambil terisak, aku meraih ponsel dan mengirim pesan singkat pada Dion. Aku tidak akan menunggu sampai hari ke-7. Aku ingin kita bicara sekarang juga. Dion membalasnya dengan sangat cepat. Aku sedang di tengah perjalanan. Aku akan segera kembali. Jangan lakukan apapun sayang. Tunggu aku. Tapi aku tidak bisa menunggu. Aku sudah mencapai batas. Aku harus tahu siapa pemilik parfum lili dan gelang emas itu sebelum Dion kembali. Aku teringat akan janji petugas valet bahwa Dion sering datang ke The Lavish Lounge. Aku mengambil keputusan. Aku tidak akan lagi menunggu. Aku akan bertindak. Aku segera menuju ke rumah ibu. Aku harus melihat koleksi perhiasan. Ibu, aku harus memastikan gelang emas tebal itu bukan milik orang terdekatku. Ini adalah satu-satunya cara untuk membantah ketakutan paling gelap dalam pikiranku. Aku harus segera membuktikan bahwa pengkhianat ini bukanlah ibu sebelum Dion kembali dan menghentikanku. Aku tiba di rumah ibu dan segera masuk menggunakan kunci cadangan yang selalu ibu titipkan. Rumah itu sepi. Ibu sedang menghadiri pengajian rutin di kompleks sebelah. Ini adalah kesempatan terbaik dan terakhirku. Langkahku terasa berat saat menuju kamar tidur utama ibu. Aku merasa bersalah melakukan ini, menggeledah barang pribadi ibu. Tapi aku harus mengakhiri rasa sakit karena ketidakpastian ini. Aku mencari-cari di lemari, laci dan meja rias. Akhirnya, di balik tumpukan kain batik sutra di lemari, aku menemukan sebuah kotak kayu berukir yang tampak tua dan dikunci. Aku panik. Kenapa kotak perhiasan ibu dikunci? Setelah beberapa saat mencari, aku menemukan kuncinya tersembunyi di dalam sebuah pot bunga kering di dekat jendela. Aku menarik napas dalam-dalam, memegang kunci itu erat. Ini
adalah detik yang akan menentukan nasib jiwaku. Kunci itu berputar, kotak kayu itu terbuka. Di dalamnya, terbungkus kain bludru merah. Tergeletak 3 benda yang membuat seluruh dunia di sekitarku terasa berputar dan menghilang. Sebuah botol kecil berisi parfum bunga lili yang tajam, parfum yang sama dengan bau sisa di mobil. Dion. Sebuah gelang emas tebal bergaya klasik yang persis sama dengan deskripsi petugas valet. Di sampingnya, ada satu gelang emas tebal lainnya yang lebih baru. Ibu punya 2 gelang itu. Dan yang paling menyakitkan, di dasar kotak itu, terbungkus rapi dalam selembar tisu, tergeletak sekuntum anggrek putih layu, potongan anggrek kesayangan ibu yang hilang, yang difoto Dion di ponselnya. Air mata yang sudah kupendam sejak seminggu lalu pecah tak tertahankan. Aku tidak hanya menemukan gelang emas tebal yang kucari, aku menemukan identitas pengkhianat itu. Tersimpan rapi di kamar tidur ibu. Pelakor Dion bukanlah wanita asing. Pelakor itu adalah ibuku. Lina. Semua petunjuk tiba-tiba menyambung. Pesan yang dihapus dari ibu. Tempat biasa The Lavish Lounge. Ibu suka tempat itu. Parfum di mobil dan coklat. Parfum ibu. Anggrek yang hilang diberikan Dion kepada ibu sebagai hadiah. Lalu disimpan ibu sebagai bukti. Gelang emas, gelang koleksi ibu. Pengkhianatan yang kudapatkan kini berlipat ganda. Suamiku, fondasiku, dan ibuku, pilar hidupku, ternyata telah bersatu menghancurkanku. Rasa sakit ini lebih besar daripada sekadar rasa cemburu. Ini adalah rasa kehancuran total atas kepercayaan dan ikatan darah. Aku mendengar suara deru mobil di halaman depan. Ibu sudah pulang. Aku dengan cepat menutup kotak itu, menguncinya kembali, dan meletakkannya di tempat semula. Aku tidak ingin konfrontasi di sini. Tidak sekarang. Aku butuh waktu untuk mencerna bencana ini. Saat aku buru-buru keluar dari kamar, aku berpapasan dengan ibu di koridor. Ibu tersenyum hangat. Seperti biasa. Risa, ada apa nak? Kok panik begitu? Tanya ibu. Matanya memancarkan kepedulian. Aku menatap wajah ibu. Wajah yang kucintai, yang kupercaya. Wajah yang kini terasa seperti topeng yang sangat mengerikan. Bibirku keluh. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya bisa menggeleng pelan, lalu berlari keluar, meninggalkan rumah ibu, tanpa berkata apa-apa. Di belakangku, aku bisa mendengar suara ibu memanggil namaku. Dipenuhi kebingungan, aku melajukan mobilku tanpa tujuan. Air mata membasahi pipiku. Aku kini tahu kebenarannya. Kebenaran yang tidak bisa kubagikan pada siapapun. Selama berjam-jam, aku hanya berkeliling di jalanan kota, membiarkan pikiranku berteriak. Aku seperti tersesat di labirin pengkhianatan. Aku bisa menerima perselingkuhan Dion dengan wanita asing. Mungkin, tapi ini ibuku sendiri, ikatan darah, dan pernikahan yang seharusnya sakral telah dihancurkan dalam satu serangan yang kejam. Aku memiliki 3 pilihan yang sama-sama: menghancurkan, berteriak dan hancurkan, mengkonfrontasi mereka berdua di depan umum, membongkar aib ini, dan kehilangan suami sekaligus ibu selamanya. Menyimpan dan mati perlahan. Menyimpan rahasia ini sendiri, berpura-pura baik-baik saja, dan membiarkan jiwaku keropos dari dalam. Hadapi dengan tenang, menyusun rencana konfrontasi yang tenang, memaksa mereka mengaku, dan mencari jalan keluar dengan martabat tersisa. Aku memilih yang ketiga. Aku tidak boleh hancur. Aku harus menjadi orang yang memegang kendali atas kehancuran ini. Malam harinya, aku kembali ke rumah. Dion sudah sampai, terlihat cemas. Riz, kamu dari mana saja? Ponselmu tidak aktif. Aku menelepon ibu. Ibu juga bilang, kamu tiba-tiba lari pergi. Aku cemas sekali, kata Dion. Mencoba memelukku. Aku menepis pelukannya dengan lembut, tetapi tegas. Aku baik-baik saja, Mas. Dion menatap mataku, mencoba membaca apa yang telah terjadi. Tatapannya
penuh rasa bersalah dan ketakutan. Ia tahu ada sesuatu yang berubah. Ia tahu waktu 1 minggu yang ia minta sudah tidak berlaku lagi. Kita bicara sekarang. Mas, kataku. Suaraku datar, tanpa emosi, yang justru lebih menakutkan baginya. Aku janji, Riz. Aku akan jelaskan, tapi kumohon, beri aku waktu sebentar lagi untuk membereskannya. Pintanya. Matanya memohon. Tidak, Mas. Kita tidak perlu bicara berdua. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku akan menyiapkan makan malam besok. Hanya makanan favoritmu. Dan aku sudah mengundang ibu. Dion membeku. Wajahnya pucat. Kenapa ibu harus datang, Riz? Karena aku rindu makan malam bertiga, Mas. Kenapa? Bukankah kalian berdua sangat akrab dan sering bertemu? Tanyaku dengan senyum yang dipaksakan. Senyum itu adalah senjata baruku. Senjata keheningan dan kecurigaan. Dion tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatapku, menyadari bahwa permainan sudah berakhir. Dan aku kini memegang semua kartu di tanganku. Aku akan memasak sup jamur krim kesukaan ibu dan steak kesukaanmu. Lanjutku berjalan melewatinya menuju kamar. Pastikan besok malam kalian berdua datang tepat waktu ya. Aku tunggu. Aku meninggalkan Dion berdiri kaku di ruang tamu, terbungkus ketakutan. Aku tahu, makan malam itu tidak akan menjadi ajang teriakan. Aku hanya ingin melihat ekspresi mereka berdua saat mereka duduk bersebelahan, menikmati makanan yang kumasak, sementara mereka tahu aku sudah mengetahui rahasia paling gelap mereka. Malam itu, aku mempersiapkan diri untuk pertarungan jiwaku. Aku tidak akan menangis lagi di depan mereka. Aku akan menjadi Risa yang kuat, yang berhasil menemukan kebenaran. Seburuk apapun kebenaran itu, aku hanya perlu memikirkan bagaimana caranya aku bisa menjatuhkan kartu jackpot bukti yang tak terbantahkan di meja makan besok malam, tanpa harus berteriak dan mengeluarkan kata-kata kotor. Keesokan harinya, rumah terasa sunyi, meski aku sibuk memasak. Aku memasukkan seluruh emosiku ke dalam setiap irisan jamur dan setiap adukan sup krim. Ini bukan hanya makan malam. Ini adalah panggung sandiwara terakhir. Aku sengaja memilih untuk berdiam diri sepanjang hari, tidak menghubungi Dion atau ibu. Aku ingin mereka berdua tenggelam dalam kecemasan dan spekulasi tentang apa yang kuketahui. Sekitar pukul 4 sore, saat aku sedang menata meja makan dengan taplak terbaik dan lilin-lilin, pintu diketuk. Itu ibu. Ibu datang lebih awal. Tidak seperti biasanya. Risa, nak, ibu datang lebih cepat. Boleh ibu bantu? Tanya ibu. Suaranya terdengar sedikit tegang. Aku tersenyum. Senyum yang kupaksakan terasa kaku di wajahku. Tentu, Bu. Duduk saja. Aku hampir selesai. Kenapa ibu datang cepat sekali? Ibu duduk di kursi ruang makan. Matanya mengamati setiap detail ruangan, seolah mencari petunjuk. Ia terlihat rapi, mengenakan blus sutra yang indah. Aku memperhatikan tangannya. Hari ini, gelang emas tebal itu tidak ada di pergelangan tangannya. Tentu saja tidak ada. Mereka pasti sudah membicarakan ini setelah Dionku tinggalkan semalam. Ibu, hanya khawatir denganmu, Riz. Kenapa kamu mendadak pergi kemarin? Dion menelepon ibu. Suaranya sangat panik, kata ibu. Nada suaranya lembut, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada keraguan dan kecemasan yang mendalam di sana. Aku hanya butuh udara segar, Bu. Tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja sekarang. Jawabku sambil menyajikan semangkuk kecil sup jamur untuk ibu cicipi. Wah, sup ini harum sekali. Kamu memang pintar memasak, nak. Puji ibu. Ia mencicipinya, lalu menatapku lagi. Tatapannya kini lebih intens. Risa, panggil ibu pelan. Dion bilang, dia sedang ada masalah besar di kantor, tentang proyek yang gagal. Katanya, dia meminta ibu untuk menyemangatimu, agar kamu kuat mendampinginya. Aku berhenti memotong steak dan menatap ibu lurus. Aku tahu,
Ibu sedang berbohong demi melindungi rahasia mereka. Tapi kebohongan ini diucapkan dengan wajah penuh kasih sayang. Terasa sangat menyakitkan. Oh ya, Dion sangat menyayangimu. Bu, dia selalu ingin ibu menyemangatiku. Aku berterima kasih atas perhatian kalian berdua, kataku. Nadaku sangat tenang. Ibu menghela napas, lega karena aku tidak terpancing. Ia lalu meraih tanganku. Nak, ibu hanya ingin kamu tahu, dalam hidup ini, kadang kita membuat keputusan yang salah. Tapi percayalah, semua yang kami lakukan, maksud ibu, semua yang Dion lakukan, pasti ada alasannya. Ia menyayangimu, nak, ujar ibu. Suaranya terdengar seperti sebuah permintaan maaf yang disamarkan. Aku membalas genggaman tangannya. Aku mengerti, Bu. Aku sangat mengerti. Aku sudah siap mendengar alasan itu. Malam ini, aku berharap semua kartu akan terbuka. Mendengar kalimatku, wajah ibu memucat. Ia menarik tangannya perlahan, menatapku dengan ekspresi ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Tepat pukul 7 malam. Bel rumah berbunyi. Dion sudah tiba. Ibu berdiri kaku. Pandangannya beralih antara pintu depan dan aku. Ia seolah terperangkap di antara dua orang yang ia cintai atau dua orang yang ia hianati. Aku berjalan menuju pintu. Hatiku berdetak kencang. Ini adalah detik-detik terakhir sebelum showdown. Aku menyambut Dion dengan senyum tipis. Selamat datang, Mas. Ibu sudah di dalam. Aku sudah siapkan segalanya, kataku. Dion masuk. Ia melihat ibu yang berdiri kaku. Dan ia melihatku yang berdiri tenang. Ia tahu, dari atmosfer yang dingin di rumah ini, bahwa semua kebohongan yang mereka bangun akan segera runtuh di atas meja makan. Aku meminta Dion dan ibu untuk duduk. Aku menyajikan sup jamur dan steak dengan gerakan yang lambat dan penuh perhitungan. Seolah kami sedang menghadiri acara jamuan resmi, bukan sidang pengadilan emosi. Kami bertiga duduk berhadapan. Dion dan ibu duduk berdampingan. Sementara aku di seberang mereka, mengawasi setiap gerakan kecil mereka. Aku memulai percakapan dengan topik yang sangat normal. Mas, ibu, makanannya sudah kusiapkan. Selamat menikmati, kataku dengan senyum tipis. Dion mengambil pisau dan garpu, namun tangannya terlihat gemetar. Ibu hanya menatap supnya, tidak berani mengangkat sendok. Keheningan itu begitu berat, dipenuhi oleh semua kata yang tidak terucapkan. Mas, bagaimana proyek besarmu? Ibu, bagaimana kabar anggrek putihmu? Tanyaku lembut. Mendengar pertanyaan tentang anggrek, ibu tersentak. Dion segera angkat bicara. Proyekku baik-baik saja, Riz. Aku sudah bereskan semua masalahnya, kata Dion. Suaranya tercekat. Ia mencoba mengirimkan pesan kepadaku. Ia sudah memutuskan selingkuhan itu. Bagus. Kalau semua sudah beres, aku senang mendengarnya, kataku. Kini mataku beralih ke ibu. Tapi ibu terlihat cemas soal anggrek yang hilang itu. Ibu, aku punya sesuatu untuk ibu. Aku meletakkan pisau dan garpu. Aku mengambil sebuah piring kosong yang kusediakan khusus, lalu menyodorkannya ke tengah meja, tepat di antara Dion dan ibu. Di atas piring putih porselen itu, kutaruh dengan hati-hati sekuntum anggrek putih. Layu potongan anggrek yang kucuri dari kotak rahasia ibu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menatap wajah mereka, membiarkan mata mereka yang kini terbelalak dan napas mereka yang tertahan menjadi pengakuan itu sendiri. Wajah ibu langsung memucat, warnanya menghilang, seolah semua darah ditarik ke kakinya. Tangannya gemetar di bawah meja. Dion juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Matanya melebar, seolah baru saja melihat hantu. Risa, ini, ucap Dion. Suaranya nyaris hilang. Ini anggrek kesayangan ibu. Anggrek yang ibu bilang hilang. Anggrek yang difoto di ponselmu. Mas, anggrek yang kucari di dalam kotak rahasia ibu. Anggrek yang menjadi hadiah pengkhianatan kalian berdua. Aku berbicara dengan nada yang tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada cacian.
Justru ketenangan itu yang menghancurkan mereka. Aku lalu menatap ibu. Air mataku kini menggenang, tapi tidak tumpah. Ibu, tolong katakan padaku, Bu, kenapa harus aku yang kalian sakiti? Ibu memalingkan wajahnya ke Dion. Dion menunduk. Tidak sanggup menatapku. Ibu mulai terisak pelan. Bahunya bergetar. Maafkan ibu, Nak. Maafkan kami. Isak ibu. Pengakuan itu keluar, bukan dari kata-kata yang jelas, tetapi dari air mata dan keruntuhan martabatnya. Dion segera meraih tangan ibu. Riz, ini kesalahanku. Semua kesalahanku. Aku yang menggoda ibu. Aku yang... Diam, Dion. Ibu memotongnya. Ini salah kami berdua, Risa. Ibu minta maaf, Ibu. Aku mengangkat tangan. Menghentikan pertengkaran pengakuan mereka. Aku tidak butuh perdebatan siapa yang salah dan siapa yang lebih salah. Aku hanya butuh tahu, apakah kalian berdua masih saling mencintai? Pertanyaan itu menghantam mereka. Dion dan ibu saling pandang dengan tatapan yang bercampur aduk antara penyesalan, ketakutan, dan sesuatu yang lebih dalam. Keheningan itu kembali mematikan. Dan dalam keheningan itu, aku mendapatkan jawaban yang kucari. Aku berdiri dari kursi. Aku mengambil kotak anggrek itu dan membawanya ke tempat sampah. Aku tidak melihat ke belakang. Aku akan memberikan kalian waktu. Kalian berdua, putuskan. Aku tidak akan menjadi penghalang untuk cinta kalian, kataku. Suaraku parau, tapi yang jelas, aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Di antara dua orang yang telah menghancurkan jiwaku. Aku berjalan menuju kamar. Aku tidak mengambil pakaian. Aku hanya mengambil kunci mobil dan dompet. Aku meninggalkan sup jamur dan steak yang dingin dan dua orang yang kucintai, yang kini duduk tak bergerak, tenggelam dalam penyesalan mereka sendiri. Aku mengemudikan mobilku keluar dari gerbang. Tidak menoleh ke belakang. Aku tahu Dion dan ibu pasti akan panik. Tapi saat itu, kepanikanku sendiri jauh lebih besar. Aku hanya ingin lari dari rumah itu, dari pengkhianatan itu, dari bau parfum lili di mobil suamiku, dan dari wajah penuh kasih sayang yang ternyata adalah topeng. Aku menginap di sebuah hotel kecil yang jauh dari kota. Kamar itu terasa hampa dan dingin. Kontras sekali dengan rumah kami yang selalu hangat. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk diriku sendiri. Aku telah kehilangan dua orang terpenting dalam hidupku. Suamiku dan ibuku. Aku menangis, bukan lagi karena marah, tapi karena rasa kehilangan yang absolut. Aku telah menyerahkan segalanya, cintaku, kepercayaanku, dan bahkan martabatku, pada dua orang yang ternyata tidak layak. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Itu Dion. Aku menekan tombol tolak. Tidak. Sekarang, aku belum siap mendengar alasannya, pembelaannya, atau permintaan maafnya. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering lagi. Kali ini, panggilan dari ibu. Aku ragu-ragu. Rasanya sakit sekali melihat nama ibu di layar. Namun, aku merasa sedikit berkewajiban untuk menjawab. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri. Halo, suaraku serak. Risa, Nak, kamu di mana? Ibu panik sekali. Kenapa kamu pergi? Suara ibu di seberang sana terdengar putus asa, bercampur isak tangis. Aku di tempat yang aman, Bu. Jawabku datar. Nak, tolong pulang. Kita bicarakan ini baik-baik. Dion menangis. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Ibu juga. Ibu minta maaf, Nak. Ishak, ibu. Permintaan maaf tidak bisa menarik kembali waktu, Bu. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah memberi kalian pilihan. Apa yang kalian putuskan? Tanyaku. Langsung ke inti masalah. Keheningan kembali datang. Keheningan yang menyakitkan. Dion bilang, dia akan pergi, Nak. Ujar ibu. Suaranya pelan dan berat. Dia bilang, dia akan menceraikanmu, agar kamu tidak perlu menanggung aib ini.
dan agar kamu bisa melanjutkan hidupmu tanpa kami. Napas terhenti di tenggorokanku. Aku tahu ini adalah konsekuensinya. Tapi mendengarnya diucapkan, terasa seperti hukuman mati bagi pernikahanku. Dion memilih melepaskanku. Lalu, ibu bagaimana? Tanyaku. Ibu tidak bisa hidup tanpa kamu, nak. Ibu tahu ini kejam. Tapi ibu tidak sanggup kehilangan kamu. Ibu rela kamu marah. Ibu rela kamu benci. Asalkan ibu masih bisa melihatmu. Isak ibu. Aku menutup mata. Jadi, di antara cinta terlarang mereka memilih untuk menghancurkan pernikahan kami. Dan ibu memilih untuk tetap berada di sisiku, meskipun ia adalah pengkhianat utamaku. Aku telah kehilangan Dion, dan aku masih terikat dengan ibu yang telah menusukku dari belakang. Aku kini berdiri di persimpangan yang paling sulit. Aku bisa menerima perpisahan dari Dion dan membenci ibu selamanya. Menjalani hidup sebagai korban yang terluka. Atau aku bisa memilih untuk tidak menjadi korban. Aku bisa memilih untuk memaafkan. Bukan demi mereka, tapi demi jiwaku sendiri. Dan demi potensi untuk menyatukan kembali keluarga besar yang kini tercerai-berai. Memaafkan ibu akan sangat sulit. Tapi itu satu-satunya jalan untuk membebaskanku dari rasa sakit ini. Aku mengambil keputusan, sebuah keputusan yang jauh lebih berat daripada perpisahan. Bu, kataku tegas, aku tidak akan pulang sekarang. Tapi, katakan pada Dion, jangan ada yang pergi. Aku ingin kita bertiga bertemu di tempat netral. 2 hari lagi, aku punya satu permintaan terakhir sebelum aku memutuskan masa depan kita. Jika Dion mencintaiku, dan jika ibu menyayangiku, penuhi permintaan ini. Ibu setuju. Suaranya terdengar sangat lega, karena aku masih mau berkomunikasi. 2 hari itu, kuhabiskan untuk berpikir, bukan untuk menangisi takdir, tetapi untuk mencari kekuatan. Aku membersihkan diri dari kepahitan. Aku menyadari, kehancuranku akan menjadi kemenangan bagi mereka yang berkhianat. Aku harus bangkit. Pada hari pertemuan, aku memilih sebuah kedai kopi yang ramai, jauh dari The Levi's Lounge yang mewah dan penuh rahasia. Aku tiba lebih dulu. Tak lama kemudian, Dion dan ibu tiba bersamaan. Mereka duduk di seberangku, tampak rapuh dan sangat bersalah. Ibu mengenakan pakaian sederhana, dan Dion terlihat seperti belum tidur selama 2 hari. Terima kasih sudah datang, kataku. Nadaku tenang, tanpa senyum. Apapun yang kamu minta, Riz, aku akan lakukan. Aku minta maaf, kata Dion. Matanya penuh penyesalan. Kami berdua sangat menyesal, nak. Kami siap menerima hukumanmu, ujar ibu, menundukkan kepalanya. Aku menatap mereka. Aku tidak ingin menghukum. Aku ingin membebaskan diriku. Hukumanku sederhana, kataku. Aku tidak akan menghancurkan pernikahan ini dengan perceraian yang penuh aib. Aku tidak akan memisahkan kalian berdua dengan kebencian. Aku sudah lelah menangis. Dion dan ibu saling pandang. Bingung. Mereka pasti mengira aku akan menuntut harta atau memutus hubungan keluarga. Permintaan terakhirku. Lanjutku. Suaraku mengeras sedikit. Aku ingin kalian berdua di hadapanku sekarang mengakhiri hubungan gelap itu selamanya. Dion segera mengangguk. Tentu, Riz. Tentu saja. Aku sudah melakukannya. Aku sudah mengakhirinya. Belum selesai, Mas. Potongku. Aku tidak hanya ingin mengakhiri hubungan fisik dan emosional kalian. Aku ingin kalian mengakhiri tempat rahasia kalian juga. Aku mengeluarkan sebuah kunci mobil dari saku. Kunci mobil Dion. Tempat biasa kalian, The Levi's Lounge. Terlalu mewah. Terlalu indah untuk menyimpan pengkhianatan seburuk ini, kataku. Aku tahu kalian bertemu di sana. Aku tahu kalian berbagi rahasia di sana. Permintaan terakhirku adalah, aku ingin kalian berdua kembali ke tempat biasa itu malam ini. Dan setelah makan malam terakhir,
Aku ingin kalian berdua secara pribadi menghapus semua jejak perselingkuhan itu. Ibu mengangkat kepala. Bingung. Maksudmu? Risa, aku ingin Dion mengirim pesan ke pihak restoran bahwa ia tidak akan pernah menginjakan kaki di sana lagi. Aku ingin ibu di sana dengan tangan ibu sendiri menghancurkan gelang emas tebal yang menjadi hadiah pengkhianatan itu. Dan aku ingin Dion mendengarnya. Lalu, aku ingin kalian berdua kembali ke rumah dan mengaku padaku bahwa semuanya sudah berakhir tanpa ada janji untuk bertemu lagi. Permintaanku ini sangat kejam, tapi penuh perhitungan. Aku memaksa mereka kembali ke tempat perselingkuhan untuk menyadari apa yang telah mereka hancurkan dan mengakhiri semuanya dengan simbolisme yang menyakitkan. Dion menggenggam tangan ibu di bawah meja. Keduanya tampak tertekan. Tapi, menghancurkan gelang itu, Nak, itu perhiasan mahal, ujar ibu. Masih berusaha memikirkan nilai material. Aku menatap ibu dengan dingin. Itu tidak semahal jiwaku yang kalian hancurkan, Bu. Jika kalian melakukan ini, jika kalian mampu menghancurkan simbol dari cinta terlarang kalian di tempat kalian memulainya, maka aku akan mempertimbangkan untuk memaafkan. Dan kita bisa mencari jalan untuk tetap menjadi keluarga demi martabat kita bersama. Dion menatapku. Ia menyadari ini bukan tentang uang, ini tentang penyerahan diri dan pengorbanan. Ia mengangguk. Baik, Chris, aku akan melakukannya, kata Dion dengan suara tegas. Aku akan membawa ibu ke sana. Kami akan menghancurkan gelang itu. Malam ini, aku menyerahkan kunci mobil itu padanya. Aku berdiri. Aku akan menunggumu di rumah, Mas. Aku harap malam ini kamu tidak kembali dengan parfum lili yang lain, kataku. Meninggalkan kedai kopi itu, meninggalkan mereka berdua untuk melaksanakan tugas yang telah kubebankan. Aku mengemudi kembali ke rumah, yang terasa sunyi dan dingin. Aku hanya bisa berharap bahwa tindakan yang kupinta akan benar-benar mengakhiri ikatan terlarang mereka, dan bukan malah memperkuatnya. Sementara itu, di dalam mobil Dion, suasana begitu mencekam. Dion menyetir. Wajahnya kaku. Ibu, Lina, duduk di kursi penumpang, memegang tasnya erat. Di dalam tas itu, terbungkus kain bludru, adalah gelang emas tebal yang diminta Risa untuk dihancurkan. Risa benar-benar hancur, Nak, kata ibu. Suaranya pelan dan penuh penyesalan. Dion menghela napas berat. Ini semua salahku, Bu. Seharusnya aku tidak pernah menyeret ibu ke dalam masalah ini. Aku terlalu egois. Aku terlalu lemah saat ibu menatapku dengan perhatian yang tidak kudapatkan dari Risa. Risa memberikanmu segalanya, Dion. Hanya saja, aku melihatmu sebagai sosok yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan almarhum ayah. Aku salah menafsirkan perhatianmu. Ibu terisak. Aku seharusnya menjaga putriku, bukan menghancurkannya. Mereka berdua tiba di depan The Levis Lounge. Cahaya lampu temaram dari restoran mewah itu kini terasa ironis, bukan lagi romantis. Mereka berdua turun dari mobil dengan langkah berat, seolah menuju tiang eksekusi. Mereka meminta meja yang biasa mereka tempati meja di area VIP. Di sudut yang tenang, saat duduk, mata Dion dan ibu langsung tertuju pada bangku kosong di seberang mereka. Bangku yang seharusnya diisi oleh Risa, istri sekaligus anak mereka. Kita tidak perlu memesan makanan, Bu, kata Dion, suaranya dingin. Kita lakukan apa yang diminta Risa. Kita akhiri ini di sini. Dion segera mengambil ponselnya. Ia mengetik pesan panjang kepada manajer restoran, memberitahukan bahwa ia dan relasinya tidak akan pernah lagi memesan meja di sana. Dengan itu, ia menghapus tempat biasa mereka. Kini giliran ibu. Dengan tangan yang sangat gemetar, ibu mengeluarkan gelang emas tebal itu dari tasnya. Gelang itu berkilauan di bawah cahaya lilin meja. Simbol kemewahan dan rahasia yang telah menghancurkan sebuah keluarga. Aku tidak sanggup, Dion.
bisik ibu. Ini perhiasan kenangan. Bu, jika ibu ingin melihat Risa lagi, jika ibu ingin Risa memaafkan kita harus menghancurkan simbol ini. Risa butuh melihat kita mengorbankan rahasia kita, kata Dion. Dengan air mata yang tak terbendung, ibu mengambil pisau steak yang ada di meja. Ia tidak berniat menusuk, ia hanya menggunakan ujung tumpul pegangan pisau yang keras itu. Di atas kain serbet putih, ibu meletakkan gelang itu. Ia memukul gelang emas tebal itu dengan pegangan pisau. Berulang kali, dengan kekuatan yang didorong oleh rasa bersalah yang teramat dalam. Krak, suara dentuman yang pelan, namun mematikan. Gelang itu tidak hancur total, tetapi permukaannya retak, bentuknya penyok, dan beberapa bagiannya terlepas. Nilainya kini 0, hanya menjadi gumpalan emas yang rusak. Ibu menatap kepingan gelang yang rusak itu, lalu menangis, terseduh-seduh. Dion meraih tangan ibu, tidak lagi dengan sentuhan seorang kekasih, tetapi dengan sentuhan seorang menantu yang menyesal. Sudah berakhir. Bu, bisik Dion. Mereka meninggalkan restoran itu, meninggalkan kepingan emas yang rusak dan bangku kosong di meja VIP. Mereka kembali ke mobil, menempuh perjalanan pulang dalam keheningan yang berbeda, keheningan yang dipenuhi oleh pengorbanan dan penyesalan yang tulus. Bukan lagi rahasia. Malam ini, kisah terlarang itu benar-benar berakhir. Mereka berdua tahu, mereka harus kembali menghadap Risa, yang akan menjadi hakim terakhir nasib mereka. Aku duduk di ruang tamu yang temaram, menunggu. Setiap detik terasa seperti jam. Aku tidak tahu apa yang kuharapkan. Apakah mereka akan kembali dan mengatakan mereka telah memilih satu sama lain? Atau apakah mereka akan kembali dengan pengakuan tulus? Sekitar pukul 11 malam, aku mendengar suara mobil Dion berhenti di depan rumah. Pintu dibuka, dan aku bisa mendengar langkah kaki yang pelan. Dion dan ibu masuk. Wajah mereka terlihat lelah. Mata mereka sembab. Namun, ada aura keseriusan yang berbeda pada diri mereka. Aura pengorbanan yang tulus. Mereka berdiri di hadapanku. Aku tidak bergerak dari sofa. Riz, panggil Dion. Suaranya parau. Ia mengambil napas dalam-dalam. Kami sudah melakukannya. Kami sudah mengakhiri segalanya. Di tempat itu, di meja itu, di hadapan satu sama lain. Ibu mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari tasnya. Dengan tangan gemetar, ibu meletakkannya di lantai. Tepat di kaki kursiku, itu adalah kepingan-kepingan gelang emas tebal yang rusak, penyok, dan bengkok. Simbol yang telah dihancurkan. Bukti dari kehancuran hubungan mereka. Kami hancurkan ini di The Lavish Lounge, Riz. Aku menyadari. Benda ini tidak sebanding dengan satupun tetes air matamu, kata ibu. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Dion maju selangkah, lalu berlutut di hadapanku. Aku tahu, permintaan maaf tidak cukup, Riz. Aku tahu, aku telah menghancurkanmu. Aku tidak akan meminta kamu memaafkanku sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku sudah memilih. Aku memilih untuk mengakhiri kebodohanku. Dan aku memilih untuk kembali padamu. Ujar Dion. Suaranya tegas. Aku menatap mata Dion. Aku melihat kejujuran di sana. Kejujuran yang tidak pernah ada saat ia berbohong. Lalu, ibu, tanyaku. Menatap ibu yang masih berdiri kaku. Ibu melangkah maju dengan suara yang sangat rendah, penuh dengan rasa malu dan penyesalan. Ibu juga ikut berlutut di samping Dion. Nak, ibu tidak punya alasan, tidak punya pembelaan. Rasa sepi ibu, rasa iri ibu, tidak ada yang membenarkan pengkhianatan ini. Ibu tidak mengharapkan pengampunanmu. Ibu hanya memohon. Tolong jangan hilangkan ibu dari hidupmu. Hancurkan ibu dengan cara lain, bukan dengan menghilangkan kontak. Aku tidak sanggup hidup tanpa kamu, nak. Isak ibu menyentuh lututku. Dua orang terpenting dalam hidupku kini berlutut di hadapanku, mengakui kesalahan mereka dan menyerahkan takdir mereka kepadaku.
Ini adalah momen kebenaran yang paling menyakitkan, sekaligus paling membebaskan. Aku telah memenangkan pertarungan ini. Aku telah memaksa mereka mengaku, mengakhiri perselingkuhan, dan berkorban. Namun, saat aku melihat wajah mereka yang hancur, aku menyadari bahwa jika aku memilih untuk menghukum mereka dengan kebencian, aku akan menghukum diriku sendiri juga. Aku akan hidup sebagai wanita yang kehilangan suami dan ibu. Satu-satunya pilihan tersulit yang harus kuambil adalah pilihan yang kubuat demi diriku sendiri. Aku mengulurkan tanganku, tidak ke Dion, tapi ke ibu. Aku menyentuh tangan ibu yang gemetar. Aku memaafkan kalian. Bisikku, air mata yang selama ini kutahan, akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Tapi aku memaafkan. Bukan untuk melupakan apa yang terjadi, aku memaafkan agar aku bisa bebas dari kepahitan ini, dan agar kita bisa memulai lagi. Bukan sebagai suami istri yang sempurna, atau anak ibu yang tak bersalah, tapi sebagai keluarga yang rusak, yang mencoba memperbaiki diri. Dion dan ibu sama-sama terisak mendengar kata-kata itu. Aku membantu mereka berdiri. Itu adalah sentuhan pertama yang benar-benar tulus setelah berminggu-minggu ketegangan. Terima kasih, Riz. Terima kasih. Bisik Dion, suaranya tercekat. Sekarang, dengarkan aku. Kataku, kini mengambil kembali kendali emosi. Memaafkan bukan berarti kembali ke keadaan semula. Kita tidak akan berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Aku menatap Dion. Mas, aku memaafkanmu, tapi aku tidak bisa tidur seranjang denganmu untuk waktu yang lama. Aku butuh ruang, aku butuh waktu untuk percaya bahwa kamu tidak akan pergi setiap kali aku memejamkan mata. Dion mengangguk cepat. Aku mengerti, Riz. Aku akan tidur di kamar tamu. Beri aku hukuman apapun yang kamu butuhkan. Aku siap menunggu. Lalu aku menatap ibu. Bu, aku tidak akan memutus hubungan dengan ibu. Ibu tetap ibuku. Dan aku tahu ibu menyayangiku. Tapi, kita harus mengatur jarak yang sehat. Untuk beberapa bulan ke depan, aku tidak ingin ibu datang ke rumah ini. Aku perlu waktu untuk memproses hubungan kita dari nol. Ibu menunduk, menerima keputusan itu dengan pasrah. Aku mengerti, Nak. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Keputusan itu terasa berat, tapi melegakan. Aku telah menetapkan batasan yang diperlukan untuk penyembuhan. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sangat berbeda. Dion benar-benar pindah ke kamar tamu. Ruangan itu kini menjadi simbol jarak fisik yang kami butuhkan untuk penyembuhan emosional. Dion mulai melakukan hal-hal kecil untuk membangun kembali kepercayaan. Ia memberikan sandi semua akunnya. Ia selalu mengirim pesan tentang keberadaannya, dan ia berhenti menerima pekerjaan yang memerlukan perjalanan luar kota. Ia menjadi sangat transparan. Aku tidak lagi menemukan aroma parfum lili. Aku hanya menemukan bau kopi dan kertas kerja. Namun, bagian tersulit adalah interaksi dengan ibu. Kami hanya berkomunikasi melalui pesan singkat. Ibu sering mengirim pesan, bertanya kabarku, atau mengirim foto anggrek baru yang ia beli, anggrek yang ia rawat di teras. Sebagai tanda pengorbanan dan penyesalan, aku membalasnya dengan singkat dan formal. Aku tahu ibu kesepian, tapi aku harus menjaga batasan itu. Jarak ini diperlukan agar aku bisa memisahkan ibu yang kucintai dari ibu yang telah mengkhianatiku. Suatu malam, Dion duduk di seberangku. Saat makan malam, kami makan dalam keheningan yang nyaman, bukan lagi yang mencekam. Riz, apakah kamu benar-benar akan tinggal bersamaku? Tanya Dion pelan. Aku menatapnya. Aku memikirkan semua yang telah terjadi. Kepingan emas yang rusak, air mata pengakuan, dan kamar tidur kosong di sebelah. Aku akan tinggal, Mas, kataku, karena aku tahu perpisahan hanya akan memberikan kemenangan pada pengkhianatan itu. Aku akan tinggal untuk membuktikan bahwa cinta dan keluarga, sekalipun rusak, masih bisa diperjuangkan. Tapi kamu harus tahu, Mas,
Rekonstruksi kepercayaan ini butuh waktu yang sangat lama, dan kamu harus siap dengan setiap detik penantian itu. Dion mengangguk, matanya kembali menunjukkan tekad. Aku tahu, ini baru permulaan dari perjuangan kami. Minggu-minggu berikutnya adalah masa-masa yang sunyi, namun penuh perjuangan. Dion benar-benar menepati janjinya. Ia tidur di kamar tamu, tetapi ia tidak pernah membiarkan kami berjauhan secara emosional. Setiap pagi, sebelum aku bangun, ia akan meletakkan secangkir kopi favoritku di meja dapur, lengkap dengan catatan kecil. Selamat pagi cintaku, hari ini akan lebih baik. Ia juga selalu mengirimiku laporan kecil tentang harinya, bukan karena aku memintanya, tapi karena ia ingin aku tahu bahwa tidak ada lagi rahasia. Suatu malam, aku terbangun. Aku merasa haus dan berjalan ke dapur. Aku melihat cahaya lampu rimang-rimang dari kamar tamu. Aku mengintip. Dion duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya, menatap keheningan. Ia tidak sedang menelepon, tidak sedang bekerja. Ia hanya sendirian dan merenung. Ketika ia menyadari aku ada di sana, ia segera berdiri. Wajahnya terlihat malu. "Maaf, Riz, aku membangunkanmu," bisiknya. "Tidak, Mas. Aku hanya haus," jawabku. Aku melihat sebuah tumpukan kertas berserakan di meja kecil di sampingnya. "Apa itu?" tanyaku. Dion ragu sejenak. "Ini surat-surat. Aku menulis surat setiap malam. Riz, surat yang tidak pernah kukirim." Isi surat itu adalah semua yang ingin kukatakan padamu tentang penyesalanku, tentang kenapa aku melakukan kesalahan itu, dan bagaimana aku ingin menebusnya. Aku takut mengatakannya langsung. Jadi aku menuliskannya. Air mataku menetes. Ini adalah kejujuran mentah yang selama ini kucari. Bukan hadiah mewah, bukan janji, tapi kerentanan dan kesediaan untuk menghadapi kesalahannya setiap malam. "Boleh aku membacanya?" tanyaku. Dion mengangguk, memberiku izin tanpa kata. Aku mengambil tumpukan surat itu, kembali ke kamarku. Aku membacanya semalaman. Surat-surat itu berisi pengakuan jujur tentang rasa sepinya saat proyeknya terlalu menekan, tentang rasa hormatnya yang salah arah kepada ibu, yang selalu memahami ambisinya, dan betapa bodohnya ia memilih pelarian sesaat daripada rumah abadi. Di surat terakhir tertulis, "Aku tahu kamu tidak akan percaya janji, Riz. Aku hanya bisa membuktikannya, selangkah demi selangkah. Jika butuh 10 tahun untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu, aku tidak akan berhenti." Keesokan paginya, aku pergi ke kamar tamu. Dion sedang merapikan tempat tidurnya. Aku berdiri di ambang pintu. "Mas," panggilku. Dion berbalik, matanya cemas. "Ya, Riz." Aku mengambil tumpukan surat itu dari tanganku. "Aku sudah membacanya. Terima kasih untuk kejujuranmu." Aku lalu mengambil langkah. Aku berjalan masuk ke kamar tamu. Aku mengambil sehelai kemeja yang tergantung di pintu lemari dan memberikannya pada Dion. "Kemeja ini kotor, Mas. Aku akan mencucinya," kataku, mencoba bersikap normal. Dion terdiam sejenak. Kemudian ia mendekatiku. Ia memelukku erat. Kali ini tanpa nafsu, hanya rasa syukur dan penyesalan yang mendalam. "Aku mencintaimu, Riz," bisiknya. "Aku tahu, Mas. Tapi kita belum selesai dengan kamar ini," kataku, melepaskan pelukan itu. "Aku akan mencuci kemejamu, dan aku akan membiarkanmu tinggal di sini sampai aku benar-benar siap." Meskipun aku tidak meminta Dion kembali ke kamar utama, tindakan kecilku mencuci kemejanya adalah sinyal bahwa aku mengakui perjuangannya. Kepercayaan memang tidak kembali dalam semalam, tetapi setidaknya jembatan komunikasi dan kejujuran sudah mulai dibangun kembali. Meskipun aku tidak meminta Dion kembali ke kamar utama, tindakan kecilku mencuci kemejanya adalah sinyal bahwa aku mengakui perjuangannya. Kepercayaan memang tidak kembali dalam semalam,
Tetapi setidaknya jembatan komunikasi dan kejujuran sudah mulai dibangun kembali. Beberapa bulan berlalu, kehidupan kami kini dipenuhi oleh keterbukaan dan batasan yang dihormati. Dion tidak pernah berhenti mencoba. Hubungan kami dengan ibu juga membaik. Kami mulai bertukar pesan yang lebih hangat, meskipun pertemuan fisik masih kurencanakan secara hoti-hoti. Suatu sore, aku menerima pesan dari ibu. "Risa, ibu tahu kamu masih butuh waktu, nak. Tapi ibu hanya ingin bilang, anggrek putih yang baru ibu beli, yang mirip dengan yang hilang itu, kini sudah mekar indah. Ibu ingin kamu menjadi orang pertama yang melihatnya." Aku tahu itu adalah kode. Ibu tidak meminta maaf. Ia menunjukkan pengorbanan dan penyesalan melalui keindahan yang ia rawat dengan tulus. Aku menatap Dion yang sedang membaca buku di ruang tamu. "Mas, aku ingin ke rumah ibu malam ini," kataku. Dion segera menutup bukunya. Matanya berbinar. "Mau aku temani?" Aku tersenyum tipis. "Tidak, Mas. Ini urusan ibu dan anak. Tapi aku ingin kamu menungguku. Kita akan pulang bersama." Aku tiba di rumah ibu. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah kali pertama aku melangkahkan kaki ke rumah ini sejak konfrontasi di meja makan. Ibu menyambutku di pintu. Wajahnya menua sedikit, tetapi matanya memancarkan kehangatan dan rasa bersalah yang kini bercampur dengan harapan. Kami tidak berpelukan. Kami hanya berdiri di ambang pintu, saling memandang. "Selamat datang, nak," bisik ibu. "Anggreknya indah, Bu," kataku, mengalihkan pandangan ke teras. Anggrek putih itu memang mekar sempurna, tampak murni dan bersih. Anggrek ini kutanam sebagai pengingat, Riz. Pengingat bahwa keindahan sejati harus dirawat dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan, ujar ibu. Aku berjalan ke arah ibu, dan kali ini aku memeluknya erat. Aku merasakan getaran di bahunya saat ibu menangis dalam diam. Pelukan itu adalah simbol rekonsiliasi yang sesungguhnya penerimaan bahwa pengkhianatan ini adalah luka yang harus kami bawa bersama, bukan aib yang harus kami sembunyikan. "Aku memaafkanmu, Bu," bisikku di telinganya. Aku menghabiskan waktu 2 jam di sana, hanya minum teh dan mengobrol tentang hal-hal biasa. Kami menghindari topik masa lalu, membiarkan waktu yang akan menyembuhkan luka. Saat aku pulang, Dion sudah menungguku di depan pintu. Ia memegang tanganku erat. Tanpa bertanya detail apapun tentang pertemuanku dengan ibu, ia hanya memberikan dukungan yang sunyi. Malam itu, setelah kami saling menceritakan hari kami, aku berjalan menuju kamar utama. Aku berdiri di depan pintu kamar tamu yang tertutup. Aku mengetuk. Dion membuka pintu. Ekspresinya terkejut. "Riz, ada apa?" Aku tersenyum. Senyum yang tulus, yang sudah lama tidak kuberikan padanya. Aku menyerahkan sebuah kunci padanya, kunci kamar tidur utama kami. "Mas, aku sudah tidak lagi mencium parfum lili dimanapun. Aku hanya mencium aroma kopi dan keringatmu yang jujur," kataku. "Aku sudah selesai dengan kamar tamu ini. Selamat datang kembali, sayang." Air mata kebahagiaan membanjiri mata Dion. Ia menarikku ke pelukan yang lembut. Pelukan yang kini terasa seperti rumah lagi. Kami kembali berbagi kamar, berbagi hidup, tetapi dengan kesadaran yang baru. Kami tahu, luka pengkhianatan itu tidak akan hilang sepenuhnya. Tetapi, ia menjadi bekas luka yang menguatkan, bukan lagi lubang yang menghancurkan. Beberapa bulan berlalu, kehidupan kembali berjalan normal. Namun kini, dengan fondasi kejujuran yang jauh lebih kokoh. Dion menjadi suami yang lebih baik, lebih hadir, dan yang terpenting, ia menjadi orang yang paling jujur yang kukenal. Kami menerapkan sesi berbagi hati setiap malam, di mana kami bebas menceritakan ketakutan dan pikiran terdalam tanpa penghakiman. Hubunganku dengan ibu juga memasuki babak baru. Kami tidak lagi sedekat dulu, tetapi ikatan kami lebih tulus. Kami bertemu seminggu sekali,
di rumahku, atau di rumah ibu. Ibu tidak lagi mencoba mengintervensi rumah tanggaku. Suatu sore, aku mengunjungi ibu. Kami duduk di teras, menatap anggrek putih yang kini mekar dengan bangga. Ibu, sadar, Riz, kata ibu pelan, memecah keheningan yang nyaman itu. Ibu kira cinta itu harus sempurna. Ibu kira kamu sudah terlalu bahagia, sehingga ibu mencoba mencari sedikit kebahagiaan itu dari sisimu. Aku memegang tangan ibu. Aku tahu, Bu, kehilangan ayah memang membuat ibu kesepian, tapi ibu harus tahu, ibu tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai. Dan cinta, apalagi cinta keluarga, tidak seharusnya dicari melalui cara yang merusak. Aku berterima kasih, Nak. Kamu menyelamatkan jiwa kami berdua. Kamu memilih untuk tidak menghancurkan kami, meskipun kamu punya setiap alasan untuk melakukannya, ujar ibu. Matanya berkaca-kaca. Aku tersenyum. Aku melakukannya untukku, Bu. Karena aku menyadari, jika aku membalas pengkhianatan dengan kehancuran, aku akan kalah dari rasa sakit itu. Aku memilih untuk bertahan, agar aku bisa membuktikan bahwa cinta adalah pilihan untuk memaafkan yang paling sulit. Aku melihat Dion berjalan memasuki gerbang. Ia datang menjemputku. Senyumnya kini memancarkan ketenangan yang damai. Dion menghampiri kami dan mengecup kening ibu dengan hormat. Tidak ada ketegangan, tidak ada rahasia di antara mereka. Hanya ada rasa hormat yang muncul dari penyesalan yang mendalam. Saat kami pulang, Dion mengemudi. Kami tidak berbicara, hanya menikmati lagu yang diputar perlahan. Keheningan yang dulu mematikan, kini terasa menenangkan dan penuh makna. Aku tahu, di balik keheningan ini, ada janji tak terucapkan untuk terus berjuang. Aku menyandarkan kepala di bahu Dion, menatap cincin pernikahan di jari manisku. Cincin yang sempat ingin kulepas, kini terasa lebih berat dan berharga. Kami telah mendefinisikan kembali apa itu keluarga. Bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kemampuan untuk pulih dari kesalahan terbesar. Setelah badai berlalu, hal yang paling kurasakan bukanlah kepahitan, melainkan kedewasaan. Dunia yang dulunya kulihat dalam warna-warna cerah dan sempurna, kini memiliki gradasi abu-abu yang lebih realistis. Aku berhenti menuntut kesempurnaan. Aku sadar bahwa sebelum insiden itu, aku dan Dion hidup dalam gelembung. Kami terlalu percaya pada narasi pasangan ideal yang kami bangun sendiri, sehingga kami melupakan bahwa di dalam hubungan yang paling stabil sekalipun, ada kerentanan dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Dion mencari pelarian, dan aku terlalu sibuk menikmati status quo, sehingga aku gagal melihat jarak emosional yang ia ciptakan. Suatu malam, saat Dion tertidur pulas di sampingku di ranjang kami, bukan kamar tamu, aku merenung. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencium aroma tubuhnya yang familiar. Aku menyentuh cincin pernikahanku. Sekarang, cincin ini tidak lagi melambangkan janji manis, tetapi kontrak tulus yang ditandatangani dengan air mata dan penyesalan. Aku teringat pada kotak kayu berukir milik ibu, tempat anggrek layu dan gelang emas disimpan. Aku menyadari, setiap orang membawa kotak rahasianya sendiri. Dion menyimpan kekosongan emosionalnya di dalam kotak. Ibu menyimpan rasa sepi dan kehilangan ayah di dalam kotak. Dan aku menyimpan ekspektasi kesempurnaan yang mencekik. Aku belajar bahwa cinta bukanlah tentang mencegah pengkhianatan, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk merespons kehancuran yang tak terhindarkan. Aku telah memilih untuk merespons dengan memaafkan dan membangun kembali. Pelajaran terbesar yang kupetik adalah kebenaran seringkali menyakitkan, tapi kepastian selalu lebih baik daripada keraguan yang berkepanjangan. Aku lega, aku berani membuka kotak itu. Meskipun isinya menghancurkanku, karena hanya dengan mengetahui kebenaran yang telanjang, aku bisa benar-benar bebas. Aku kini lebih menghargai kejujuran Dion, bahkan tentang hal-hal kecil. Jika ia berkata lelah,
Ia benar-benar lelah, bukan menyembunyikan pertemuan rahasia. Jika ia diam, ia butuh waktu sendiri, bukan merencanakan kebohongan baru. Kepercayaan kami kini dibangun di atas puing-puing, dan puing-puing itu adalah bukti bahwa kami mampu bertahan. Aku tersenyum dalam kegelapan. Aku tidak lagi menjadi Risa yang naif dan mengharapkan dongeng. Aku menjadi Risa yang kuat, yang telah melihat sisi tergelap manusia, termasuk sisi tergelap ibuku dan suamiku, dan tetap memilih untuk mencintai. Pagi menyambutku, dan Dion sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di dapur, menunggu 2 cangkir kopi hitam yang mengepul kopi kesukaannya. Kini kubuatkan dengan rasa yang jauh lebih tulus. Aku berjalan ke arahnya, membawa 2 cangkir itu. Kami duduk bersebelahan, menikmati keheningan pagi. Aku melihat bayangan diriku di kaca jendela. Risa yang baru, dengan mata yang lebih bijaksana. "Mas," panggilku pelan, saat Dion menyesap kopinya. "Ya, sayang." Aku sudah memikirkan semuanya. Tentang kita, tentang ibu, tentang pengkhianatan itu. Dion meletakkan cangkirnya, menatapku dengan tatapan yang penuh perhatian. "Apapun yang ingin kamu bagi, Riz, aku mendengarkan." Aku sadar, kita tidak akan pernah kembali menjadi pasangan yang sempurna seperti dulu. Kisah kita tidak akan pernah menjadi dongeng yang manis, kataku. Tapi aku memilih kisah kita yang sekarang. Kisah yang jujur, yang dibangun di atas puing-puing, yang membuktikan bahwa meskipun kita telah hancur, kita masih bisa saling membutuhkan. Dion meraih tanganku, membalikkan telapak tanganku, dan mengecupnya. "Aku berjanji, Riz, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membuatmu percaya, bukan pada kata-kataku, tapi pada tindakanku." Kami berpelukan, sebuah pelukan yang hangat dan damai. Bukan pelukan karena gairah, tetapi pelukan karena komitmen yang diperbarui. Beberapa bulan kemudian, tiba perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Kami tidak merayakannya dengan pesta besar. Kami merayakannya dengan ibu. Di rumah ibu, kami bertiga duduk di teras. Anggrek putih di samping kami mekar dengan indahnya. Aku melihat ibu, wajahnya berseri. Ia kini menghabiskan waktunya untuk kegiatan sosial dan mengajar memasak, memenuhi kekosongan hidupnya dengan hal-hal positif, bukan lagi mencari pelarian. Hubungan kami kini adalah hubungan ibu anak yang dewasa, penuh batas dan saling menghormati. Dion mengeluarkan sebuah kotak kecil, bukan berisi perhiasan mahal, tetapi berisi 2 benda sederhana. 2 cincin baru yang lebih tipis dan polos. Sebuah surat yang disegel. Cincin yang lama terlalu berat dengan kebohongan. "Aku ingin kita bertukar janji lagi, Riz, dengan cincin yang baru yang melambangkan awal yang jujur," kata Dion. Aku tersenyum. Air mataku mengalir bahagia. Kami bertukar cincin, disaksikan oleh ibu yang terisak haru. Dion lalu memberiku surat yang disegel itu. Surat itu adalah janji baru kita. Aku tidak akan pernah melupakan surat-surat yang kutulis di kamar tamu itu. "Riz, surat ini adalah ringkasan dari semua pelajaran yang kita dapatkan." Aku membuka surat itu. Di sana tertulis dengan tangan Dion, "Untuk istriku, Risa, pengkhianatan bukanlah akhir dari cinta. Tapi pengkhianatan adalah akhir dari ilusi tentang cinta yang sempurna. Kita telah melihat yang terburuk dari kita, dan kita masih memilih untuk berdiri di sini." Pelajaran terpenting. Cinta bukan hanya tentang memilih pasangan, tapi juga memilih untuk memaafkan, memilih untuk bertahan, dan memilih untuk memulai kembali. Setiap hari, kita akan berjuang, sayang, bersama dan tanpa rahasia, selamanya. Aku menutup surat itu, menatap Dion, lalu menatap ibu. Di bawah naungan anggrek putih yang mekar, aku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang jujur, yang diperoleh melalui perjuangan, dan yang tidak takut pada ketidaksempurnaan. Inilah kisahku.
Kisah tentang pengkhianatan yang paling tak terduga dan kekuatan untuk memilih bertahan demi martabat dan demi arti sesungguhnya dari sebuah keluarga. Cerita ini mengajarkan bahwa dalam kehancuran terburuk sekalipun, selalu ada ruang untuk rekonsiliasi dan pertumbuhan. Keutuhan keluarga sejati terletak pada kejujuran dan keberanian untuk memaafkan.